Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini sehat dan selalu berbahagia. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan ingat, tetap mematuhi protokol kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Pasti rasanya gersang ya, tidak sejuk. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Bu Guru, dongeng itu apa sih? Dongeng merupakan cerita hayalan. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng biasanya manusia, hewan, tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Biasanya di dalam dongeng terdapat pesan yang disampaikan. Contohnya seperti dongeng pohon apel yang tulus ini. Apakah kamu ingin tahu isi cerita dongengnya? Baiklah, akan Bu Guru bacakan. Berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitaran pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami butuh rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku. Ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu memotong semua pohon cabang dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki tua itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun merasa bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Bagus ya dongeng pohon apel yang tulus, selalu membantu temannya. Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu menemukan ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering dan di kotak kedua ada 15 daun kering. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Dayu menghitung semua daun kering. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 tambah 35 sama dengan 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Kita bisa
coba pada penjumlahan yang lain, yaitu 120 ditambah 930 dan 930 ditambah 120. Kita kerjakan dengan cara bersusun ke bawah. Yang pertama adalah 120 ditambah 930. Nah, kita kerjakan dari belakang ya. Dengan cara bersusun ke bawah, kita kerjakan paling belakang yaitu pada angka satuannya. 0 ditambah 0 yaitu 0, tulis di bawahnya. Lalu 2 ditambah 3 sama dengan 5, kita tulis di bawahnya. 1 ditambah 9 sama dengan 10, kita tulis di bawahnya ya. Jadi 120 ditambah 930 adalah 1050. Lalu yang kedua, 930 ditambah 120. Nah, ini juga dikerjakan dari belakang atau dari bagian yang satuannya dulu. 0 ditambah 0 itu 0, tulis di bawahnya. Lalu 3 ditambah 2 sama dengan 5, tulis juga di bawahnya. 9 ditambah 1 10, kita tulis di bawahnya 10. Nah, jadi 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Nah, ini disebut dengan sifat komutatif pada penjumlahan. Nah, Bu Guru, sifat komutatif itu apa sih, Bu Guru? Sifat komutatif pada penjumlahan menyatakan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacat akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Nah, cemara memiliki manfaat bagi manusia. Kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Oh iya, lagu cemara ini diciptakan oleh A.T. Mahmud dengan birama 3/4. Bu, birama 3/4 apa sih, Bu? Nah, birama adalah suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Satu ruas birama ditunjukkan oleh batas-batas garis vertikal yang disebut garis birama. Nah, birama 3/4 artinya setiap birama terdiri atas 3 ketukan. Nah, yuk kita menyanyikan lagu Cemara. Asik ya, habis bernyanyi membuat hati kita bahagia. Oke, hari ini kita belajar apa saja? Yang pertama adalah bahasa Indonesia, kita belajar dongeng. Yang kedua, kita belajar matematika, sifat komutatif pada penjumlahan. Yang ketiga, kita belajar SBDP Birama. Dan cukup sekian ya pembelajaran dari Bu Guru. Terima kasih sudah menyimak videonya hari ini. Dan terima kasih juga kepada orang tua yang sudah mendampingi di rumah. Cukup sekian ya pembelajaran dari Ibu. Assalamualaikum. Dadah anak-anak
Aklibat kelas 3.